Saudara dalam Tuhan, di video berikut, para penanya benar-benar tercengang dan sungguh tidak berkutik di hadapan Agatha ketika Agatha menyampaikan hal yang sangat luar biasa ini. Langsung kita live videonya sambil tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Cobalah ide lah sekali-sekali. Halo. Mak, Halo, Adik. Andika Sehat? kangen band. Kenapa kita? Oh, silakan Raden, aku bisa jawab katanya tadi. Begini Adik ya. Iya, Bang. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa kata Tuhan? Kami Allah Subhanahu bentar Bang. Abang agama apa? Islam. Alhamdulillah. Islam ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, Adik, Agita. Adik kalau boleh tahu asal mana? Bang, Surabaya. bacanya tolong dong Bang yang bener. Gita. Siapa sih Gita itu? Adik aku. Si Bahlil. Ini saya mau jawab kenapa tema Adik ini. Ini saudara. Kenapa sih masih mau Islam? Agama Kenapa kamu masih Islam, Bang? Jangan miring dong. Jadi bacanya miring. Nah, gitu Bang, kan cakepnya kelihatan. Oh, tadi gini tuh. Silakan. Saya mengikuti di ajaran Adik, ajaran Nabi Isa, Yesus. Lil alamin, rahmatan lil alamin. Yesus itu sebuah hamba Adik ya, seorang nabi. Di kitab Bible. Iya. Maksudnya gimana Bang? Sebuah hamba itu gimana Bang? Kayak sebuah kelapa gitu. Coba bahasanya Bang. Sebuah itu gimana maksudnya? Yesus itu seorang nabi, gitu. Sama dengan Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diutus. Bang, bukan kita dong. Kan aku bukan Islam. Kami lah bilang. Generasi. Saya mau generasi Adik. Narasi. Ya silakan. Teman-teman Adik biar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dilapangkan dadanya dalam hati yang paling dalam, kolbun. Kata orang Islam, kolbun mukminin Baitullah. Tidak harus ke Mekah. Ya, Allah itu ada dalam diri kita. Ya, tidak harus ke Mekah. Ingat, ya, terkhusus umat Muslim. Ini yang berbicara Raden Cakralangit. Salam Jawa Timur ya, dari Jawa Timur. Allah itu Maha Ahad, Maha Esa, Tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya rahmat apapun itu dari saya. Itu ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Bukan apa ya, kalau edis itu banyak berframing tentang Islam, itu edis Adik ya. Saya suka berdebat gitu, suka Adik. Seru lah gitu loh. Tapi kita harus wajib ketuhanan yang Maha Esa untuk umat Indonesia ya. Jangan sampai gimana ya, karena ajaran Islam itu ajaran kasih yang sesungguhnya. Ya. Oh, sedap. Oke. Keren. Bang, satu pertanyaan aku ya. Satu pertanyaan aku. Apakah Allah itu ada? Ada. Oke. Seperti apa keberadaan Allah itu? Seperti apa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu? Allah itu maha limited, kalau bahasa sekarang, maha tinggi, maha besar, tidak bisa dipandang oleh mata dohir. Ini mata dohir Adik ya. Nah, Allah itu bisa dipandang dengan ainul basyiroh. Apa yang di situ ainul basyiroh itu dengan mata hati, dengan matanya ruh, kolbun mukminin itu ya. Wa nahnu, apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini sudah dekat ketimbang urat nadimu, urat leher. Ini ilmu tingkat tinggi Adik ya. Barang siapa orang yang syariat, thariqah, hakikat, ma'rifatullah, 4 ini bisa dicapai. Kalau kebanyakan umat Islam, para ustadz kebanyakan membahas tentang syariat ya. Thariqah itu jalan, hakikatnya iman yang ihsan, dan ma'rifatullah itu puncak, lebur, menghadap. Ini wajah tuh wajahiyah. Fataros samawati wal ardh. Ketika engkau menghadapkan, menyembah kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, Tunggal,
kata umat muslim, seakan-akan kau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika kau beraktivitas apapun seakan-akan kau dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adik ya. Itu teman-temanku. Saya suka bernarasi kayak gini, suka kayak Bang Juma, Edis. Tapi Edis itu banyak framing adik ya. Terkhusus saudara-saudaraku dimanapun, mudah-mudahan untuk Agita, ini orang mana sih? Agita. Oke, jadi dia itu ada di urat leher, ada di urat nadi gitu. Jadi Allah, jawabannya ada di urat leher, urat nadi, Bang. Misal ya, Bang ya. Abang kenal nggak namanya Reda, salah satu herdernya Edis. Nah, di sini tuh ada panu, Bang. Nah, maksudnya deket gitu di situ. Gimana nih? Gimana? Misalnya ya, saya ada panu di sini. Jadi dia ada di mana? Ya apa adanya Ya. itu gimana, Bang? Coba jelasin. Lebih dekat karena kan panu itu ternyata, Bang, bukan hanya di permukaan, Bang. Ternyata dia juga akar-akarnya itu udah ke dalam gitu. Jadi tolong, Bang. Gimana? Ada di urat leher, lebih dekat dari urat leher karena lebih dari dekat. urat leher, urat nadi. Di dalam, berarti di dalam. Di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar. Dohir dan batin secara bahasa Al-Quran. Adik. Itu yang dimaksud gini adik ya. Yang dimaksud lebih dekat itu lebih kepada umatnya untuk mengesahkan Allah. Itu yang diajarkan umat muslim, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu patokan-patokan mengajarkan mengesahkan Tuhan. Itu. Tapi Ya. ini yang abang jelasin ini ada ayatnya di dalam Quran. Ada deh. Mohon maaf gimana deh. Di Bible pun Yesus berkata, Yesus hamba Tuhan. Adik sudah tahu kan? Nggak ada. Di Bible itu nggak ada Yesus hamba Tuhan tuh nggak ada. Kitabnya Yesus itu Taurat yang asli ya. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quranul Karim yang terlahir. Itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quranul Karim. Itu kitab Nabi Muhammad ya. Tunggu. Bang Raden ini agama apa, Bang? Bang Raden ini agama apa? Oh, Islam, guys. Alhamdulillah. Masih Islam ya? Oh, abang kenapa sih, Bang, masih Islam? Apa alasannya, Bang? Alasannya saya masih Islam dari ajaran Jawa, dari ajaran Muhammad untuk mengesahkan Tuhan. Jadi dari ajaran Jawa, dari ajaran Muhammad. Oh, jadi Muhammad adalah orang Jawa gitu? Maksudnya gimana nih? Ya, Islam itu agama yang dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Adik, dari Nabi Adam itu juga menyembah yang esa Allah. Aku fallback loh, Bang Raden ini keren loh. Aku fallback ya. Aku jarang-jarang fallback teman muslim. Karena abang ini cerdas loh. Aku fallback ya guys ya. Tengok aku udah fallback. Udah temenan loh. Raden Cakra Rangit. Kerajaan ilmu soalnya nih. Mau bertanya apa lagi adik? Mungkin bisa saya jawab. Oke. Bang, kira-kira selain daripada Quran, ada tidak yang menyatakan keberadaan Allah selain dari kitab di Quran? Loh, ada deh. Injil, Zabur. Seperti kitabnya Nabi Isa, Nabi Yesus, itu kitabnya Injil. Ya. Oke. Nah, itu ini kan saya punya kitab ya, Bang ya. Nih, saya punya kitab. Ini tuh kitabnya bahasa Inggris, Bang. Ternyata nggak ada Allah di sini, Bang. Gimana? Ini kan kitab saya ada yang bahasa Inggris nih, Orthodox Bible Study. Ini bahasa Inggris. Saya cari-cari, Bang. Dari mulai ayat yang pertama, nggak ada kata Allah. Ya, saya gimana dong? Saya jawab, Ge. Boleh. Allah itu sebuah nama, Ge. Ingat, ya. Oke, Allah sebuah nama. Siap. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri itu atas izin Allah loh. Ya, atas izin Tuhannya. Oh, nggak ada. Abraham nggak pernah nyembelih anaknya, nggak pernah. Zaman dulu tuh apa ya? Nama Tuhan itu masing-masing, kayak Yahudi, Yahweh. Tapi bukan nyembah Yesus Yahudi, Yahweh. Bu apa itu Yahweh? Itu kata orang Yahudi apa itu? Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat dengan yakin. Allah itu sebuah nama. Mana ayatnya? Surat Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Esa. Itu ada ya. Bismillah itu ayat nomor 1 dalam Al-Quran. Ajaran Nabi Muhammad.
Itu Oh, jadi Allah adalah sebuah nama. sebuah nama. Jadi dengan kata lain abang menyembah sebuah nama gitu. Bukan, Adik. Oh, gimana loh? Tadi katanya Allah adalah sebuah nama. Yang Allah abang itu sembah nama. adalah sebuah nama. Yang Atau mana apa ini? Allah itu nama Tuhan kita. Yang harus umat Kami bang, bukan kita. Kami. kami, Karena saya enggak. Ya. kami. Yang sehingga umat Muslim ini harus tahu yang memiliki punya nama itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diajarkan tauhid itu deh, yang Oke. mengesahkan Allah. Kalau Allah itu adalah sebuah nama. Ya, Raden Cakralangit ini adalah sebuah nama. Bagaimana dengan Laisa Kamislihi Syai'un? Dia tidak serupa dengan makhluknya. Abang yang adalah manusia makhluknya punya nama, beliau sendiri pun punya nama. Dia sudah sama dengan makhluknya, bernama. beda deh. Beda. Beda ya yang ya kalau Yesus ya makhluk itu. Yesus itu makhluk deh, seorang nabi. Beda deh yang bisa. Gini ya. Ya itu jawabannya. Laisa kami Nggak selesai. apa-apa. Kalau dikatakan Yesus adalah makhluk, tapi kenapa Allah serupa dengan makhluk? Mana ya? Bernama. Loh, karena ketika dikatakan Allah itu adalah sebuah nama, Agatha adalah sebuah nama, berarti sudah seperti makhluk bernama, Bang. Contoh ya, hotel aja ada namanya, Ritz Carlton. Lah, sudah sama seperti hotel yang ada nama. Ada namanya Horizon. Sama seperti nama. Apalagi tuh? Apalagi hotel apa sih guys? Hotel apa sih? Gua nggak tahu. Ritz udah tadi, Ritz Carlton udah. Aston. Terus Aston. Nah, jadi Grand Hill. sebenarnya dia ini Begini ya, Dek, kenapa ya. Oyo? Nah, kenapa dia harus sama seperti nama makhluk Oyo apa gitu? Allah sih? Oh, Hotel Oyo Allah ini apa ada Oyo? tulisannya di dapin Oyo bun. Oyo. Oh. Aku taunya Agita. OVO itu kan pembayaran. Hotel itu ada Red Door, Oyo, Owo, terus sama apa lagi ya satunya itu. Hotel Raden, nggak ada Hotel Raden. Tapi bukan hotel sih, kayak kos-kosan itu sih. Oke, iya. Owo, Oyo, Red Door itu. Tejo. Woi, Tidak ada Tuhan yang bisa mati. Kalau emang dia kuasa, ingat, ini benar narasi ya. Secara logika, Tuhan, tidak ada Tuhan yang bisa mati. tidak ada Tuhan itu apa dulu? yang dibunuh. Katanya kuasa. Ayo, ingat Tejo. Tuhan itu adalah gelar penguasa yang melekat kepada pribadi yang berkuasa Gak usah nyebut atas suatu pribadi. kekuasaan. Itu pengertian Tuhan di dalam kekristenan. Jadi kalau misalnya kamu ngomong nggak mungkin menurut Islam, ya silakan saja. Begini Tapi Tejo. kalau kamu mau memaksakan itu ke Kristen, Gini ya Pak maaf Tejo. saja salah alamat gitu loh. Begini Pak Tejo ya. Ayo. Lah terus dilahirkan. Ibu Maria itu nyembah siapa? Kalau zaman dulunya secara akal limited lah. Makanya di dalam Alkitab itu dikasih keterangan dalam hidupnya sebagai manusia, dengan matinya sebagai manusia, Itu pengikut Paulus. dilahirkan ya sebagai manusia dong. Pak Tejo itu Yang pengikut artinya Paulus. manusia itu dikandung, dilahirkan, Pak Tejo itu siapanya disusui, kamu? Aduh, Agatha. tumbuh. Pak Tejo itu siapanya kamu? Oh, ini abang Hah? aku, abang. Aman. abang kandung. Oh, siap Pak Tejo. Iya, ini abang kandung aku. Kakak. Kalau suami kandung aku lagi kerja, lagi nyuci motor. Tapi kok Islam abang kandung? Bang Tejo ini abang aku. Bang Tejo, ya. Ya. Begini Bang Tejo, ya. Ayolah kita harus menyadari Ayo. kitab yang sesungguhnya, ya. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'anul Karim. 4 ini yang harus kita pedomi. Injil ya. Apa itu? Menyembah pedomi? kepada Tuhan. Nyanyi-nyanyi itu apa Pak Tejo? Pedomi? Menyembah kepada Tuhan nyanyi itu apa? Loh, kata siapa nyanyi-nyanyi? Loh, Kami sujud juga, kami juga sujud, membungkuk. Yesus loh Berdiri. mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bersujud, tidak makan babi, Loh, ya. bersunat. Apa yang Nah, dilakukan? kami Umat ini Islam. juga bersujud. Coba Barang mana siapa mana Yesus, mana yang Yesus mengimani para ayatnya nabi, tertulis. Isa, itu tidak Raden, bentar Raden, kamu tadi ngomong Yesus mengajarkan tidak makan babi. Coba ayatnya di mana Yesus mengatakan dilarang makan babi loh atau mengatakan jangan makan babi? di kitab
sampean ono Pak Tejo, di KTP sampean Coba ono. carikan coba. Ada nggak Tuhan Yesus ngomong Di kitab dilarang makan babi haram itu? keterangannya itu sudah jelas semua. Kalau Yesus hamba Jangan bilang begitu. Tadi kan Anda mengatakan Yesus untuk semuanya mengajarkan tidak makan babi. Yesus itu cuma Saya ini sudah belajar dan tidak pernah ada ceritanya Yesus melarang atau mengajarkan tidak makan babi. begini adik semuanya khusus ya, mau bernerasi sedikit ya. Yesus Isa itu bagaikan torikoh, jalan untuk menghadap tanpa aku, kata Yesus. Tidaklah engkau sama yang Bapak, kan gitu. Sama yang Bapak gimana? Bikin ayat sendiri sih. Itu kan Ngawur kamu tuh. itu Bunyi ayatnya itu gini loh. orang guru pemahamannya, adik. Bukan Tuhan, Kata adik. Yesus ini loh. Kata Legi afto Yesus, berkatalah Yesus kepada mereka, ego emi hi hodos, aku adalah jalan, kehi alitia kebenaran, kehi soi dan kehidupan. Udis tidak satupun RGT proston patera sampai kepada Bapa, emi di emu tidak melalui aku. Loh itu ayatnya. Kamu ngawur aja sama dengan Bapa gimana? Kalau aku dan Bapak adalah satu, itu Yohanes 10 ayat 30. Ego keho pater hen esmen. Loh, saya ini sampai apal bahasa aslinya loh, gimana kamu? itu ajaran umat muslim ya, adik. Yang Pak Tejo sampaikan barusan, aku adalah Bapak satu. Itu hakikatnya itu terdalam itu. Menyembah. So ya, Apa sih? memang satu usia yang tidak terpisahkan memang hen esmen. Itu benar kata Yesus. Aku sama Bapak itu satu. Iya, makanya Bapak itu Allah, Yesus itu adalah anak Allah. Ajaran di umat Islam hakikat tertinggi, ma'rifatullah, makrifat Tuhan. Dalam hatinya itu cara apa ya? Secara hakikat itu iman yang benar. Bang Cakra, kamu masih agama Islam? Masih ya di Islam. Oh, wajar. Jawa Timur. Wajar. Enggak, yang tadi kamu bilang abangmu itu kandung siapa sih? Ini atasku ini kah? Ya kamu, dia. Nah. Makanya aku bingung, kamu punya abang kandung lagi yang mana? Aku pikirku gitu. Tanya, kamu kenapa masih Islam, Bang? Kenapa kamu masih Islam? Aku pikirku lah kok Islam kok. Walah Pak Tejo. Den, kamu kok nggak sholat Den? Jumat. Pak Tejo mau bertanya. Ini kan waktunya Jumatan, kamu kok nggak sholat ya? Malah debat, malah diskusi di TikTok. Jawabnya rahmatan lil alamin. Apa artinya? Agama yang sesungguhnya, agamanya Yesus, para nabi, para ulama, semuanya itu nyembah pada yang tunggal. Ini pasti ngomongin Yesus yang lahir di bawah pohon korma ya? Iya, nggak apa-apa. Yesus itu memang ada banyak, Bang. Yesus yang lahir di bawah pohon korma ada. Yesus yang setara dengan Allah pun ada, yang bisa mencipta itu ada. Ini kan Yesus versi kamu kan? Adik semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah yang adalah Yesus kan? Jangan adik, tidak boleh. Beda, tidak boleh. Tapi ngomong-ngomong kamu nggak sholat Jumat kan Den? Masih jam 11, iya bentar lagi sholat. Masih kiroat Pak Tejo jam 12. Ya mandi dulu kak, biar ganteng. Masa kamu menghadap bupatimu aja kamu mandi siap-siap? Masa menghadap Allahmu yang kamu sembah kamu begajulan tampang seadanya gitu? Loh. Bener kan? Berarti sejatinya kamu itu menghormati manusia yang adalah bupatimu, lebih menghormati manusia daripada menghormati Allahmu. Diam. Ayo ngaku. Gak boleh. Ayo ngaku. Gak boleh. Loh kok gak boleh gitu? Iya dong. Kamu kalau misalnya janjian sama Jokowi ya, misalnya atau presiden ketemuan gitu, kamu pasti siap-siap datang setengah jam sebelumnya kan? Kenapa kalau menghadap Allahmu yang adalah penciptamu, yang katamu kamu sembah, kamu hormati, kamu tidak datang setengah jam sebelumnya? Ayo. Berarti dia nggak hormat sebenarnya sama Tuhannya, Pak Tejo. Gini, Pak Iya, Tejo. kamu datang pasti telat-telat, waktunya imam khotbah, nggak ikut sholatnya, ya kan? Ini cuma berapa meter? 20 meter. Ya tetap aja, kamu menghormatinya lebih penuh dong dibandingkan bupati. Pak Tejo, hati-hati berbicara Pak Tejo, ya. Loh, apanya yang hati-hati berbicara? Aku kan nggak menyinggung kamu. Katanya
kasih, ajaran kasih. Loh, justru Yes. kan Tadi aku Bang Raden mengasihimu bilang, itu. tunggu. Tadi narasinya Islam itulah sesungguhnya ajaran kasih loh, aku dengar. Ya toh. Loh, sekarang enggak agama kamu. Justru aku ini mengasihi kamu supaya jadi umat Islam yang baik, yang kalau mau menghadap Allah itu siap-siap gitu loh. Jangan ala kadarnya. Beda dengan ajaran yang mengikuti Paulus, adik ya. Kenapa sih kalau kami ngikutin Paulus emang kenapa sih, Bang? Adik, ashadu, Bentar. Kamu Ini ngikutin padahal Muhammad ngikuti- aja. Kami tuh santai gitu loh. Kok kamu kenapa sih kalau kami ngikutin Rasul Paulus? Kamu aja ngikutin Nabi kamu tadi tuh ayatnya kan? Gak Aku ini apa-apa. padahal ngikutin Petrus juga loh. Di dalam Aku ngikutin Yohanes. paksaan untuk Tapi Agak- Pak Tejo. Tapi bentar nih ini ya, Bang Raden ya. Pak Tejo ya. Rasul Paulus itu nggak pernah loh nikahi bocil. Iya, Paulus. Rasul Paulus juga nggak. nikah, malah. Rasul Petrus nggak poligami loh. Dia nggak pernah nikah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nggak pernah dia. saya Nggak, saya jawab. cuma mau ngasih tahu Rasul Petrus itu cuma satu istrinya itu loh. Saya jawab, Ade. Saya jawab, nggih. Yesus itu punya istri. Yesus itu mengajar. Enggak. Itu madrasah. Ada loh ayatnya loh. Ayatnya ada. Mana? Coba tunjukin, ajarin aku Itu, coba. ayatnya ada, Mana? Tejo. Mana tunjukin? Dalil. Di Tunjukin, bukain. Coba mana? Aku kok jadi penasaran nih. Tapi ya, di Bang Juma ada. Yesus itu mengajar dan kawin. Ini Juma ini nabi atau rasul? Enggak. Enggak, kata dia di Bang Juma ada. Ini Bang Juma ini nabi atau rasul? Makhluk, adik, manusia. Lo nabi apa rasul itu juga makhluk. Saya tanya. Beda gelar. Itu sebagai gelar untuk Lawang menyampaikan Suma itu Katolik. satpam. Kok itu Suma itu jalan. satpam, tapi orang-orang yang kuliah, ya orang teolog itu sekolah jadi profesor. Aku yang lebih percaya profesor lah. Profesor aja nggak tahu kalau Yesus nikah kok. Satpam kayak Zuma bisa tahu Yesus nikah. Aku yang Ya, nggak mau lah percaya sama satpam. Pak Tejo tahu ya. Di kitab ada loh. Loh, nggak ada. Di Bible lah itu ya. Kalau Yesus tuh mengajar, Nggak Dik. ada. Iya. Kalau ada Iya, itu kan, pasti itu kan orang mengajar, sekolah Dik. pasti tahu. Kan Yesus kan Orang banyak sekolah murid. pasti tahu. Ajaran Islam Torikoh namanya, mengajak jalan yang benar untuk menyampaikan kepada Sang Bapa di surga kan gitu. Isa Allah itu masih di Quran Allah. nikah nggak Sebenarnya sih? Allah itu Allah Subhanahu wa taala. Ingat adik Aden, Agatha aku mau ya. tanya. Allah itu Aden, aku sebenarnya Allah Subhanahu wa mau taala. tanya. Itu adik. Isa Al-Masih di Quranmu kawin nggak? Adik, Isa Al-Masih di Quranmu Kenapa? kawin nggak? Isa Al-Masih di Al-Quran kamu kawin apa enggak? Isa Al-Masih itu loh, itu kawin apa enggak? Islam Almas Isa Islam. kawin. Kawin kawin sama siapa? Mertuanya namanya siapa? Saya jarang Saya bingung. pelajari kitabnya Pak Tejo. Itu ada kitabnya sendiri-sendiri Pak Tejo, keterangannya Pak Tejo. Tapi aku Al-Quran, percaya kamu Isa itu kawin, Pak Tejo. Di Kamu tadi Al-Quran bilang banyak. Isa Al-Masih kawin. Bentar. Ku catat Iya, ya, ini kamu ya. tadi ngomong Isa Al-Masih kawin ya. Di dalam Iya. Quran, mayoritas umat Islam itu tidak mempercayai bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu menikah ya. Dengar Pak Tejo. Iya, pernikahan siapa ini nanti insya Allah nanti di hari kemudian ada pernikahan di surga. Ada 2 pernikahan hadir ya. Ya Allah hadir. Iya. Pernikahan siapa Pak Ustaz? Pernikahan Nabi Isa bersama Ratu Asia. Ada 2 pernikahan. Pernikahan yang pertama, yang kedua adalah pernikahannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tahu sama siapa? Siti Maryam. Tuh. No. Isa nikah sama Siti Asia, istrinya Fir'aun. Lalu Nabi Muhammad nikah sama ibunya Isa nih. Ini nanti insya Allah nanti di hari pernikahan di surga. Adik, Ada 2 adik, pernikahan hadir. tidak boleh fitnah gitu adik. Tidak boleh fitnah gitu ya. Itu beneran. Tidak mau boleh gua tunjukin nggak? Itu Orang-orang- yang ngomong Sama dengan Isa Edis, itu Pak nanti Tejo. Pak kawin. Tejo sama dengan Itu kan Edis. ilmu Tidak itu kan boleh. ditafsir Ibnu Katsir sama hadis-hadis lain, tapi itu nanti. Tapi kalau saat Isa Al-Masih di dunia
Itu nggak pernah kawin, kamu bohong ke aku tadi. Itu fitnah itu. Tidak ada itu kitabnya ngawin sama ibunya Anu tuh. Bisa nggak ada. Tidak boleh. Enggak, kamu tadi juga bohong kalau ngomong Nabi Isa Al-Masihmu kawin itu kamu bohong loh berarti. Sekarang gini Pak Tejo ya. Tuhan itu Maha Esa, Maha Tinggi, Maha tidak bisa dicapai dengan pandangan mata, yaitu dengan pandangan limited, dengan ainul basyirah, mata hati, saudara-saudara. Gak ngerti aku omonganmu, gak ngerti aku, jangan pakai bahasa Arab, gak paham. Tidak boleh begitu Pak Tejo ya. Tidak boleh. Gak ngerti, bukan gak boleh. Ainul basyirah itu bahasa Arab Pak Tejo. Ainul basyirah itu. Lah ya gak ngerti aku bahasa Arab. Gak ngerti Tidak aku bahasa ada Arab. Tuhan yang melahirkan terus mau menetek. Dikandani gak ngerti kok. Disalibkan sama Paulus. Tidak boleh. Berarti Pak Tejo mengikuti ajaran Paulus. Tidak bisa. Loh, aku mengikuti ajaran Yohanes sama Matius sama Markus sama Lukas kok. Kalau mengikuti ajaran Isa yang sebenarnya Yesus itu hamba Tuhan. Kata orang Islam itu Yesus itu jalan bertorikoh untuk mengajak murid-muridnya sampai kepada yang Bapa. Kan begitu. Gitu Pak Tejo. Mosok saksi matanya ada banyak. Terus aku mbok suruh percaya sama orang di Arab yang tidak menyaksikan dan sudah 700 tahun berlalu dari TKP dan kejadian. Kalau aku sih lebih percaya kepada orang-orang yang jadi saksi mata di TKP dan jumlahnya ada banyak. Lah mosok kejadiannya abad pertama tapi saksi matanya abad ke-7 kan nggak mungkin. Jadi saya lebih percaya saksi mata abad pertama. Dan mereka pun menjadi saksi itu lebih dapat dipercaya. Karena mereka teruji dengan mau mati demi imannya. Paham. Orang kalau bohong itu nggak mungkin mau mati demi kebohongannya, itu nggak mungkin. Berarti enak umat Kristiani ya, ditebus dosanya. Enak dong, makanya ngelakuin maksiat. Enak. Minum-minuman keras itu tidak apa-apa kan gitu, secara logika loh. Loh, mana kalau sudah ditebus namanya aja kan dibebaskan dari dosa. Berarti dibebaskan itu untuk apa? Ya untuk tidak terikat kepada dosa. Kok malah enak minum keras di mana? Padahal Yesus sudah benar di Bibelmu sampai ya. Tak bebasin. Yesus hamba Tuhan. Bibel sampai ya. Yesus itu hamba Tuhan. Kita yang kamu tak bebasin dari hutang. Lah mosok aku bebasin hutangmu itu dengan tujuan kamu berhutang lagi kan enggak? Bukan sembayang menghadap kepada Yesus itu nyanyi-nyanyi di gereja, bukan bersujud. Bukan bernyanyi-nyanyi di gereja, bukan. Ajaran apa itu nyanyi-nyanyi? Loh, aku yo bersujud kok. Lah mbok pikir aku gak sujud apa? Aku yo membungkuk, aku yo bersujud. Bahkan sujudku ini sehari bisa berapa kali? Ya. 1, 2, 3. Aku bisa sujud 10 kali malah sehari. Gimana sih? Kata siapa nyanyi-nyanyi? Nyanyi-nyanyi iya, tapi sujud juga aku. Ilmu itu ada dua Pak Tejo ya. Kalau ilmu bisa ilmu ada banyak. Ilmu ada banyak, ada dua kan menurut kamu. Jangan ilmu pakai ini toh, pakai ini loh, hati langsung gitu loh. Ya. Secara hakikatnya itu iman. Benar, iman yang ihsan. Bahwasanya Allah itu ahad, Allah itu tunggal. Laisa kamitslihi syai'. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Irji'i ila nafsi rabbi. Sama enggak budal sholat ya? Ini sudah setengah 12 ya. Belum Pak Tejo, kurang 10 menit. Mana adik Agita itu? Sudah makan adik? Adik Agita. Anu, Bang Tejo. Profesinya apa Pak Bang Tejo? Aku profesiku dukun. Waduh, jangan bola. Sampean mau tak dukuni. Itu emang ada. Bang Tejo, itu emang ada. Itu ilmu tingkat tinggi. Kamu tahu pesulap merah ya, Limbat pesulap merah. Limbat itu gurunya ada di Jawa Timur ya. Di Pasuruan, Probolinggo. Ngawur sudah dibuktikan sama pesulap merah bahwa gituan itu bohong kok. Ya. Perlu diketahui pesulap merah itu harus tahadat kembali karena dia tidak percaya dengan sihir.
Barang Saya siapa yang percaya. percaya dengan sihir Itu kan bohong semua itu. itu perlu, maka itu tidak percaya dengan yang membuat sihir. Siapa yang membuat sihir itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Loh, berarti dia nggak percaya Allah loh. Lah iya, saya perlu dibawahi bahwa pesulap merah itu tidak cocok, bukan ke saya. Tapi kan dia Islam, mazhabnya mungkin beda sama kamu. Ya kan? Kamu kan nggak bisa sama-samain Islammu sama Islamnya dia. Mungkin dia mazhab Hambali, kamu Hanafi, atau dia Maliki, kamu Hanbali gitu kan? Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Qul huwallahu Iya, ahad. nggak apa-apa kamu percaya. Lam yalid Percaya itu nggak apa-apa, silakan. Kamu memang harus imani saja, dan sekarang kamu harus sholat. Qul a'udzu Ngerti nggak, Wan? nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Aku juga ada nyanyiannya Pak Tejo, gini. saya akan tarik. Evro Kito I Kristeo Teo Simon Opan Sofus Tu Salisana Tisas Kata Tuhannya nyanyi-nyanyi Pemprov sudah Top ada. Nema Toakion Ketiaf Tun Tiniku menin sahinesa Filantrope Doksa Si Sholat ke arah barat, sholatnya Yesus. Loh, aku ya ada Nyanyi, tuh, Pak. Mas, apa ayat-ayat dinyanyiin, Doa 2 dimasmurin gitu. Dia yang komen itu banyak. Ada siapa yang komen followers-nya. Yesus itu sholatnya sujud. Kalau Nabi itu Pak Tejo, sholatnya itu sembarang Pak Tejo. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang tegak kayak alif lam mim Allah gitu. Ada yang jongkok nggak? Ada yang jongkok nggak? Gak ada sholatnya, kecuali sholatnya umat Kristiani yang nyanyi-nyanyi di gereja. Katamu tadi nabinya sembarang Nyanyi mas ada. hanya digantung. Umatnya Tanyain jongkok, katamu nggak ada. Kamu ini gimana sih? Bingung aku. Ya kan? Kamu tadi kan bilang kalau nabi sholatnya bebas, ya kan? Tapi jongkoknya nggak ada, malah gimana sih? Ya Allah. Astagfirullah. Pak Tejo tobat Pak Tejo. Pak Tejo orang mana Pak Tejo? Surabaya tak? Iya. Pak Tejo orang mana? Saya Jawa. Surabaya apa? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Mana? Iya. Probolinggo. Pasuruan. Surabaya mana Pak Tejo? Pasuruan. Pada bohong Pak Tejo, nggak percaya. Loh, Saya Pasuruan, jalan Jawa loh. aku nggak ngerti. Loh, jalan Jawa aku nggak ngerti. Saya Pasuruan jalan Pasuruan. Jawa. Loh, Saya iya, Pasuruan. ada masjid besar tuh di Loh, alun-alun. Loh, Jalan Jawa. Loh, wong Ya. iki gak ngerti Pasuruan tak ya. Toko Sumber Baru kowe gak ngerti. iya ngerti. Perapatan Pasar. Aku Pasuruan, Pak Tejo keraton Pak Tejo. Oh, Keraton Ngerti itu semua, Pasuruan. Keraton itu di luar kota Pasuruan, Pasuruan, ya. masuk kecamatan. Iya, Keraton itu kan ke arah Bangil itu. Jaraknya 5 kilo, 4 Iya. kilo. Aku kota aneh kok malah lo piye to. Masalah saudara sendiri. Pak Tejo orang Pasuruan, saudara. Cuman aku merantau tak iya. Agita orang Pasuruan. Ada ya Pak Tejo. Merantau ini. Ada di mana Agita itu? Kalimantan, golek duit. Aku. Kalimantan. Golek duit, merantau, golek duit. Cari uang. Di Pasuruan soalnya susah cari uang. Sampai kuasai semua sih uangnya, sampai nggak bagi-bagi. Kata siapa di Pasuruan cari uang susah. Pasuruan itu kota santri, kota terdiam. Mau Ilmunya itu beca, tukang becaknya udah ada. Ya kan? Mau ngangkot jurusan Bangil sama Pasuruan udah ada. Saingan terus ya, buka toko roti, ono toko Orion sampai Matahari, repot. Katanya buka toko, saingan sampai Sumber Baru sampai Medan Jaya. Loh, terus piye itu?
Ya wis lah, tak ngerantau ae. Jawa Timur hadir, mampir Bogor Raden. Beda Brus. Sopo? Mampir Bogor. Siapa itu mampir Bogor itu? Saya akan tarik ya. Sukmanya biar lebur ya. Nanti gila kamu ya. Siapa itu Raden? Singa Toko Madura. Saya akan tarik dari jarak jauh ya. Karena ilmunya Raden ini bukan sembarang ilmu, nggih. Terkhusus terkhusus Jawa Timur. Ayo follow rek. Follow Jawa Timur. Jam berapa sampe nggak sholat iki? Goleki wonge kok. Goleki imame. Nanti Pak Raden nggak mimpin sholat iki. Si durung adzan Pak Tejo. Kan sampean yang imami berangkat dulu lah. Pak Tejo asli orang Pasuruan. Benar Anda? Enggak lah. Ora asli lah. Orang Nggak mana? asli, ngontrak rumah. Aku ini enggak pernah punya rumah di bumi ini. Ngontrak terus, pindah-pindah. Ya beli Pak Tejo. Nah, duit dikuasai sampeyan mau beli gimana? Saya beli saham rugi Pak Tejo, rugi 50 juta Pak Tejo. Waduh. Saham SAU. Ngomong apa toh kamu? Hukum. Selamat siang, dari mana Umi Kulsum? Hah? Aku? Ini aku loh, Umi Kalsium. Oh. Adik, iya. Aku ini adik kandungnya Tejo. Suami kandungku lagi nyuci motor. Waduh. Adik, Sherlock adik. DM. Kamu sholat sono. Mau Bukannya sholat. Mau Kata Tejo ya, nggak sholat dia dari tadi. Iya, sudah setengah 12 sana kan. Cerita dulu sebentar ya. Pasti ada apa Bang, sih? udah dipanggil-panggil tuh. Masa lebih milih cerita di sini daripada memenuhi panggilan itu? Ada pasien saya Pak Tejo adik dari Orang memenuhi panggilan polisi aja itu hormat loh. Kamu ini memenuhi panggilan Tuhan yang nggak mau. Ada pasien saya dari Madura. Seminggu yang lalu lah. Insya Allah mudah-mudahan terhajat kabulnya. Ya Allah. Gus, maupun tene itu ada masalah keluarga Pak Tejo. Saya kasihan, nangis-nangis, orang perempuan. Sing sabar Bu, nggih, sing sabar. KP itu Gusti Allah nggih. Pokok intine sampean sing sabar, nek bojone koyo ngono. Wis diteni tak kei meditasi sembarang wis lega. Nangis-nangis ono di kene Pak Tejo. Kenapa Greg? Keangkatan nih, iseng banget deh. Bang, kami mau sembayang dulu ya. Ya, abang sembayang lah. Abang ini kenapa sih nggak taat sama ini? Abang nganggep Tuhan abang batu ya? Gue yakin dia ini nganggep Tuhannya sama kayak batu tau nggak? Diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata. Cuman ganti. Lo cuman ganti-ganti akun doang, Kiswanto. Nih ya, sesuai sih. Kamu agama apa, Kiswanto? Islam Kak Agatha. Oh iya, cocok. Pas. Aku ganteng gitu Kak Agatha. Bukan, maksudnya kamu sesuai banget gitu loh kapasitas otakmu, kelakuanmu dengan agamamu. Maksud saya itu tepat sekali. Iya, iya sih emang kayak gitu memang. Cocok gitu. Aku mau nanya Kak Agatha, sejak kapan orang Hindu banyak yang masuk Kristen? Orang Hindu kan banyak yang masuk Islam. Sejak kapan? Sejak purbakala. Orang Hindu Contoh itu ya, contoh ya. Nih aku kasih tahu, contoh ya. Dulu Rasul Thomas itu penginjilan itu di India. Nah, orang India itu kan umumnya beragama Hindu dan sudah banyak yang menjadi percaya kepada Yesus sebelum ada agama kamu, sayang. Kamu nggak tahu ya? Iya, Rasul Thomas itu adalah Rasul Tuhan Yesus. Itu sudah ke sana memberitakan Yesus. Makanya ada gereja Santo Thomas ya. Di sana, di India sana, itu suksesi apostolik Rasul Thomas.
Sebelum ada agama kamu nggak tahu. Ih. Tuh, nggak tahu ya. Makanya sering-sering dong belajar ilmu pengetahuan umum. Lah yang mau kamu tanyakan. Saya mau tanya Kak Agatha, kenapa Kak Agatha kok hafal semua ajaran Islam lah? Kami saja masih terbatas ajaran Islam. Soalnya terlalu mudah, gampang bagi saya. Kak, aku saja ini nggak semua hafal ajaran Islam, hanya sedikit-sedikit paham gitu. Kalau Ya, Kak mem- Agatha kok semuanya kok hafal? Enggak, Memang saya nggak apa? hafal. Saya nggak hafal. Saya siapa? Saya bukan umat penghafal soalnya. Yang disuruh ngehafal kan kamu, bukan saya. Cuman tahu aja. Kalau dibilang hafal enggak. Si Melinda bilang sinetron. Katanya kamu bukan Islam loh, Kiswanto. Serius? Saya Islam lah Kak Agatha. Oh, kamu dibayar sama saya? Enggak Kak Agatha. Aku Tuh, kenal aja dengerin Kak. tuh. Aku kenal Agatha saja enggak. Apalagi langsung ke rumahnya. Jangankan kamu kenal saya, kamu kenal Tuhanmu aja enggak? Iya kan? Matius 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Loh, kalau kamu itu memang menyembah yang tidak kamu kenal. Ya kan? Salam Kartini. On cam dia nggak bisa. Ini dia ganti akun lagi, coy. Ya akunku yang satu kau blokir, bisa on cam itu akun yang satu itu. Kamu aja nggak bisa ngebuktiin saya ngeblokir akun kamu kok. Kalian itu memang suka gitu ya, beriman atau percaya kepada sesuatu yang belum ada buktinya ya. Salam Kenua kreatif kok. Salam Iya, juga Katelia. Iya Kak. Iya Kak Iya. Agatha. Sekarang saya tanya, kamu kenapa sih masih Islam? Kenapa kamu Apa-apa? masih Islam? Kenapa kamu masih Islam? Nih, Ya pertanyaan karena gue. Islam menjadikan kami ajaran yang benar. Ajaran atau kalian? Ya ajarannya benar, masuk akal. Apa contoh ya? Masuk akal atau masuk neraka? Contoh masalah pengkultusan. Islam Coba, itu coba, tidak saya boleh tanya. mengkultuskan manusia. Coba. Ini dengan coba saya tanya kamu masuk neraka atau masuk surga nanti? Ya masuk surga karena Islam itu tidak pernah mengkultuskan orang. Contohnya tidak mengkultuskan para pemimpin-pemimpin berlebihan gitu loh Kak Agatha. Buka ini deh catirannya. Nggak mengkultuskan. Iya, Yang Ya, nggak benar mengkultus- kamu. ya tidak mengkultuskan ulama berlebihan, tidak mengkultuskan pemimpin. Bukan yang ini tuh madep sini, ininya. Salah. Nah, kursinya tuh itu dikeluarin dulu. Kamu tidak mengkultuskan apa? Ulama, tidak mengkultuskan ulama, tidak mengkultuskan Dimirin pemimpin. atau? Oh, kamu nggak mengkultuskan pemimpin? Maksudnya mengkultuskan apa sih? Ya mendewa-dewakan itu nggak boleh dalam pandangan Islam Kak Agatha. Loh, bukannya harus mentaati Allah sama seperti mentaati Muhammad. Ada loh ayatnya nih, saya cari ya. Loh, gimana sih? Ada loh bro, ayat ini loh. QS barang siapa yang mentaati Allah juga harus mentaati Nabi Muhammad. Oh, ada nih Anisa 80. Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Yang benar dong. Kamu dikatakan sudah mentaatinya kok. Iya Kak Agatha ya. Wah, kamu nih gimana sih baca kitab suci lo? Jelas dong. Iya kalau Kamu Rasulullah bilang- kan manusia pilihan Kak Agatha. Lah kata kamu nggak boleh mengkultuskan. Ini ayatnya diperintahin. Ini perintah atau bukan? Ya perintah. Duh, ya. Taati Rasulullah, taati Allah. Sampai ke atasnya tuh. Kenapa? Taati Allah, taati Rasulullah. Bukannya di Ya, nih. Kamu bilang nggak boleh mengkultuskan. Ya saya baca Kak Agatha. Coba baca. Surat makna dan penjelasan. Anissa. Anisa 80. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Tuh, gimana penjelasannya nih? Berarti kamu menaati Rasul, kamu sudah menaati Allah. Berarti apakah Rasul adalah Allah? Itu pertanyaan saya. Rasul tidak Allah, Rasul itu utusan.
Loh, kalau dia utusan, kenapa kamu harus mentaatinya? Apa yang ditaati nih? Ya dia utusan, dia dikasih petunjuk Allah untuk jadi nabi. Jadi yang ditaati Allah atau yang ditaati Rasul? Ya Allah dan Rasul. Loh, berarti Allahmu, berarti dua yang ditaati, bukan satu? Ya keduanya Kak. Loh, berarti kamu menyembah yang mana? Ya menyembah Allah. Tapi ditaati dua-duanya. Nah, dia nabi, dia membawa kita ke jalan yang benar. Orang Dia yang Arab, membawa, tunggu. Nabimu yang membawa kamu ke jalan yang benar atau Allah yang membawa kamu ke jalan yang benar? ya nabiku. Loh, kalau nabi, berarti kamu sudah menuhankan nabi dong. Aku tidak menuhankan nabi kalau nggak ada Loh. Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, tidak mengenal yang Allah. membawa, yang saya tanya adalah, yang membawa kamu ke jalan yang benar, nabi atau Allah? Ya Allah Kak, Allah. Loh. Kalau nggak ada nabi ya nggak ada yang menyembah Allah Kak. Kalau nggak ada nabi, nggak ada yang nyembah Allah. Apakah Allah bergantung terhadap nabimu? Ya kan dunia ini diciptakan untuk nabi Kak. Masalah Hah? hadis kursi itu loh Kak. Maksudnya gimana? Hadis kursi itu gini loh. Nur Muhammad, tentang Nur Ah. Muhammad. Terus? Dunia ini tidak akan diciptakan kalau tidak ada namamu Muhammad. Oh gitu. Ayat di mana itu? Di mana ayatnya? Hadis kursi pokoknya. Hadis qudsi itu apa? Ya dunia ini tidak diciptakan kalau nggak ada Nabi Muhammad. Adam itu manusia pertama, tapi nurnya itu lebih tua Muhammad. Di mana ayatnya? Baca hadis kursi itu loh Kak. Cari-cari lah. Kamu nih, hadis qudsi itu apa? Kasih tahu dong saya. Nah, ini ada Syahril LL. Halo. Ya, ya Bang Syahil. Di situ ada tempat tas loh. Iya ya. Tanya sama Bang Syahul lebih paham ini masalah hadis kursi. Si Syahril malah nggak tahu agamanya apa. Halo, Syahril ini Kristen, Bang. Halo, pagi. Pagi, abang Islam atau Islam? Islam. Oke. Kenapa masih Islam, Bang? Karena saya beragama Islam, agama yang benar yang menuhankan satu Tuhan, bukan Oke. dua Tuhan, tiga Tuhan. Oke, satu Tuhan yang kamu maksud kayak satu Tuhan gini, satu biji. Allah yang atau kayak benar, gimana? Allah. Iya, satunya tuh kayak gimana? Satunya yang gimana? Apa kayak satu galon, satu rumah, satu orang? Esa. Iya itu sinonim, Bang. Maksudnya satunya yang kayak gimana? Satu mati kah? Satu hidup kah? Satu batu kah? Atau satu apa? Satu onggok? Tuhan Satu tidak pernah apa? mati. Tuhan tidak pernah mati. Oh, tidak pernah mati. Kenapa dia tidak pernah mati? Kalau mati itu bukan Tuhan namanya. Kalau mati bukan Tuhan. Ya, itu makhluk. Oke. Ya. Kalau Jadi, makhluk emang tanya, kalau makhluk bukannya hidup juga ya? nggak boleh nggak saya bertanya? Boleh. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena dia berkuasa. Berkuasa dari siapa? Berkuasa atas langit dan bumi. Tapi di ayat Bible dia menyatakan dia utusan. Kenapa dikatakan dia Tuhan? Berarti dia Tuhan dan utusan. Semudah itu kan? Oh, dia jadi Tuhan kita. Manusia jadi Tuhan. Dia Allah. Allah yang jadi manusia, Bang. Oh, berarti Tuhan bisa jadi manusia. Bisa dong. Emang Tuhanmu nggak bisa ya? Oh, hinalah Tuhan menjadi manusia, nggak sewajarnya Tuhan menjadi manusia. Manusia memang diciptakan hina ya? Ya jelas lah manusia punya dosa. Di mana? Enggak. Di mana? Loh, manusia begitu diciptakan emang udah berbuat dosa? Manusia itu tempatnya dosa. Saya nggak nanya tempatnya. Apakah begitu diciptakan manusia itu sudah berdosa? Oh iya, berarti Saya tanya Kenapa? dulu. Begitu dia diciptakan dia berbuat dosa itu yang kayak gimana? Bayi baru lahir gimana dia berbuat dosa? iya benar. Oke, Dia kita fokus. Apakah manusia begitu diciptakan atau dilahirkan dia berdosa? tidak. Ya, berarti manusia begitu diciptakan ya tidak hina. Kamu aja Ya. yang hina. Nah, sudah. Jadi Kenapa? kalau Tuhan sabar, kan Gini kamu loh. bertanya. Loh, saya jawab.
Jadi kenapa kamu mengatakan Tuhan jadi manusia dikatakan hina? Karena Tuhan Yesus itu memang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kita tidak bisa mengatakan Tuhan jadi manusia itu hina. Kalau Tuhan jadi kayak kamu, iya hina. Karena kelakuan kamu berdosa. Emang kamu hina. Kamu sampai sini paham nggak? Nah, Karen mau bertanya apa lagi? Jangan tidak mendengarkan dong. Salam semuanya. Tep ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Tapi Tuhannya Otan itu Tuhan menjelma jadi manusia kan nggak masuk akal Kak Agatha. Tuhan Kalau masuk akal, gini bro. Kalau masuk akal berarti B aja kayak kamu. Kamu nggak bisa menjelma jadi anjing, ya kan? Ya karena kamu B aja nggak punya kuasa. Itu loh. Semudah itu. Nggak usah ribet-ribet mikirnya. Ya Tuhan itu masuk lah ke kok tubuhnya jadi Maria, lalu Satu-satu dong ngomongnya. Jangan kayak orang Tuhan kampung. masuk ke tubuhnya. Ya, Tuhan masuk ke tubuhnya Maria, lalu jadi Yesus. Nggak masuk akal. Orang Masuk sudah ke kejadian kok dibilang nggak Perutnya masuk Maria akal. lalu melahirkan Yesus. Bukan nggak Nggak masuk masuk akal, akal. Bang. Saya jelasin ya. Tuhan masuk ke dalam rahimnya Maria bukan artinya tidak masuk akal, tetapi tidak mampu dilakukan manusia biasa. Berarti Itu. begini, Sabar. Tuhan kan satu-satu. jadi manusia. Sabar, Berarti sini. Sabar, Bang. Mendengarkan itu baik. Ya. Kalau kamu mengatakan itu tidak masuk akal karena kamu tidak mampu melakukannya. Gitu loh. Ketidakmampuan manusia melakukannya memang melampaui akal. Ya, begitu. Jadi, jangan kamu mengatakan hal yang sekiranya kamu tidak tahu, tidak pahami. Andre. Oh. Silakan, mau bertanya apa lagi? Tap guys, tap hashtag hiburan ya, tulis ya. Semuanya typingnya jangan kayak gini. Ini siapa ya? James. Ya, saya izin menanggapi Kak Agatha. Tapi Ya. kok masuk ke tubuhnya Maria gitu loh, kok jadi jadi Yesus gitu loh. Allah jadi Kenapa? Yesus, langsung masuk ke tubuh. Allah Tuhanmu, Allah jadi Yesus. Udah dijawab. Jangan yang enggak ini. Enggak ada urgensinya. Coba. Silakan Sahrir, apa yang lagi yang mau kamu tanyakan? Kamu agak blown Kiswanto, diem, jangan banyak ngomong. begini, Ah. Tuhan kamu kan jadi manusia. Menjelma Berarti jadi manusia. berarti kemungkinan bisa jadi di hewan kan? Nggak ada ngomong kemungkinan. Iya, berarti kan kamu bilang Tuhan tuh berkuasa bisa jadi apa aja. Jadi Jadi gini, makhluk. maksud nggak ada, saya nggak ngomong gitu. Om, kamu lagi ngebahas Tuhan jadi manusia kok lari-lari. Ibarat kata kamu nanya ke saya, kamu hari ini makan sop ya Agatha? Berarti ada kemungkinan kamu makan tai, kan nggak nyambung, Oon. Jangan gitu, kita lagi ngebahas gue lagi makan sop. Tiba-tiba lu pasti ada kemungkinan makan tai, nggak gitu, Sahrir, Oon. Tapi dia kan berkuasa kamu bilang. Gini loh, kita kan lagi ngebahas makan soto, sop gitu. Kamu larinya, nggak menutup kemungkinan si Agatha macul. Nggak nyambung lu. Kamu bilang kan dia berkuasa, itu maksud saya. Coy, Bisa kan jadi kamu, bisa gini, jadi manusia, bisa jadi kamu hewan dengar kan? nggak ada dia mau jadi hewan. Kan tadi kamu nanya, kalau Tuhan jadi manusia berarti hina. Saya lagi ngejelasin itu. Tidak, karena dia menjadi manusia pun, kemanusiaan yang dia tambahkan itu tidak berdosa. Fokus kita ke situ, Islam. Hei Islam, nyambung dong sekali-sekali. Fokus Islam. Islam lu ya? Lu Islam ya? Lu Islam? Pantes banget. Begini loh Mbak Agatha, Tuhan kamu kan jadi manusia, berarti bisa jadi hewan dong, itu yang maksudnya. Kamu kan bisa makan nasi, berarti bisa dong makan tai. Itu loh maksud saya. Iya, berarti kan Tuhan kamu bisa berak, sekarang saya kan? tanya, kamu bisa nggak makan tai? Saya tanya dulu, kamu bisa nggak makan tai? Kalau kamu bisa makan nasi, kamu bisa nggak makan tai? Saya tanya dulu, bisa nggak? Kalau aku punya kuasa ya bisa lah. Lu nggak perlu kuasa untuk makan tai. Ini saya kasih tai nih, kamu bisa Lebih nggak? enak lagi ku buat taiku. Enggak, aku tanya kamu, kalau kamu bisa Aku makan punya nasi, kamu bisa kuasa. nggak makan tai? Bang, untuk makan itu nggak butuh kuasa, Bang. Kau jawab aja, kamu bisa nggak makan tai? Kamu harus menjawab, saya tidak mau, gitu. Karena saya punya otak, saya milih. Demikian Tuhan Yesus. Dia ngapain jadi hewan? Karena tidak ada urgensinya, Nyambung nggak? Kamu agama Iya, apa sih, saya tanya? kamu bilang Nggak, kan saya tanya, Tuhan saya bisa tanya. jadi manusia, Saya berarti tanya, dia kamu berkuasa. agama apa sih? Bentar, Sahrir, kamu agama apa sih, Sahrir? Saya Islam. Oh Agama iya, Tuhan. pantas. Ya udah. Sanalah. Cocok memang agama itu sama kau. Pas. Aku
Aku suka kalau kalian mengakui agama kalian berkali-kali. Jadi kalian itu menunjukkan kualitas kalian. Itu tujuan saya menanyakan kamu agama apa berkali-kali. Biar kamu sadar. Kamu perbaiki akhlak kamu, kelakuan kamu, fokus kamu, cara pikir kamu, intelijensi kamu. Makanya saya bawa-bawa terus itu. Agama apa. Biar kamu itu berhati-hati membawa nama Islam. Kamu gak nyambung. Kalau Tuhan bisa menjelma jadi manusia, berarti dia bisa jadi hewan dong. Kalau kamu bisa makan nasi, berarti kamu bisa makan tai dong. Jawab. Iya kan? Harusnya kamu bisa makan tai. Terus apa alasannya kamu gak memilih makan tai? Saya tanya kamu Kiswanto, kamu bisa makan nasi? Bisa. Bisa makan tai juga dong? Nggak bisa. Bisa, kamu punya kemampuan untuk itu, tapi kamu tidak memiliki kehendak ke situ. Kamu nggak mau, bukan nggak bisa, tinggal saya jejelin kamu bisa, tapi kamu memilih untuk tidak melakukan itu. Nah, terjawab dong pertanyaan si bapak tadi. Kalau Yesus bisa jadi manusia, berarti dia bisa jadi hewan dong. Masalah ini tidak mau, karena tidak ada urgensinya, tidak ada manfaatnya. Demikian kamu bisa makan tai satu spiteng sana, tapi itu nggak ada urgensinya. Nggak ada manfaatnya, makanya tidak kamu lakukan. Sampai sini paham? Kiswanto, paham nggak? Paham Kak Agatha, tai Oke, kan tahu. oke. Kiswanto, kamu agama apa? Islam. Pantes. Tai kan Apa lagi tahu mau kok kamu cuma tanya? Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Setidaknya ini sudah menjawab gitu loh. Ini kan narasi-narasi si Donditan yang blow on itu gitu loh. Oke. Kak Agatha, Kristen Ortodok kenapa nggak patung gitu kok lukisan doang? Karena kami nggak punya duit untuk beli patung, bikin patung mahal. Kalau Katolik kan Tuh, patungnya karena di dalam Alkitab ya, ini saya jawab ya. Di Alkitab ya, Kolose 1 ayat 15 dia adalah gambar rupa Allah yang tidak kelihatan. Galatia 3 ayat 1. Hai orang Galatia yang bodoh, bukankah Yesus itu dilukiskan terang di mata kamu? Nah, Ibrani 1 ayat 3 dia adalah gambar rupa Allah ya. Kenapa ada banyak gambar di dalam gerejanya Ortodoks ya, terutama gambarnya Yesus karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu alasannya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? saya mau tanyakan. Kamu agama apa? Kamu agama apa? Kamu agama apa? Islam. Oke. Saya mau tanya sebentar. Ya. Kamu kan agama Islam, kenapa sih suka nanya mulu? Tuh PR kamu di bawah. Kamu agama Islam, nanya mulu. Kenapa sih kalian suka nanya mulu? Ada apa? Api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan? Bahas dan dibicarakan oleh Apologi Kristen ya, bersama dengan beberapa orang yang mau mengetahui iman Kristen kepada beliau tentang Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, di mana tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus, sebagaimana ditulis dalam Alkitab, khususnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Berulang kali Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah ya, dia adalah Mesias yang datang dari surga ya. Itulah yang dibahas mereka di video tadi. Mereka berusaha ingin mengetahui tentang Yesus yang adalah Tuhan. Kenapa kemudian orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dan sangat luar biasa Apologi Kristen atau Agatha di video tadi memberikan jawaban yang sangat luar biasa kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerti tentang
Yesus yang adalah Tuhan. Ya, percaya atau tidaknya itu kembali kepada mereka. Kalau mereka percaya Yesus sebagai Tuhan, kita bersyukur, dan kalaupun mereka tidak percaya, ya itu hak mereka, tidak menjadi persoalan. Ya, tetapi yang terpenting adalah iman Kristen tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah Sang Penyelamat orang percaya. Ya, di dalam Alkitab Yesus berulang kali membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, dia melakukan berbagai mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati, dan juga ya dengan ucapannya sendiri dia berkata bahwa dia adalah Allah yang datang dari sorga. Ya, ketika murid-murid Yesus menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Guru di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13, ya Yesus tidak menolak hal itu, tetapi Yesus mengatakan apa yang mereka katakan itu benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah mereka. Ya, dan hal yang terpenting adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, ya kita tunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah penebus kita. Ya, kalau kemudian banyak orang yang di luar sana yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu hak mereka, itu urusan mereka. Tetapi kita sebagai orang Kristen wajib untuk mengakui ketuhanan Yesus sebagai Sang Penyelamat kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya diberkatilah Apologi Kristen atau Agatha di video tadi, dimanapun dia berada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati beliau, memberikan hikmat lebih lagi kepada beliau untuk menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepada dia melalui debat lintas agama. Dan juga kita doakan supaya pelayanan beliau diberkati Tuhan, melalui kehidupan beliau banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, doa kita tentunya supaya Agatha umur panjang, diberikan kesehatan, dan segala yang menjadi kerinduan cita-cita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, jika saudara punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang akhirnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita semua untuk tidak jemu-jemu memuji memuliakan Tuhan di segala keadaan yang kita alami saat ini. Tentunya selama kita hidup di dunia ini, suka dan duka pastinya silih berganti dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan sukacita, ada kalanya kita diperhadapkan dengan duka cita. Tetapi apapun yang kita alami hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana janji kita bahwa Dia menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan di segala waktu kita, di segala keadaan kita, dan bagaimana kita memuliakan namanya. Nah, saudara dalam Tuhan, di saat duka mari kita memuliakan Tuhan, mari kita ingat bahwa sukacita yang kita alami berasal daripada Tuhan. Dan kalau kita dalam keadaan duka cita, mari kita percaya bahwa pertolongan Tuhan mampu mengubah duka cita menjadi sukacita besar dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah berserah kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita, menaungi kita, dan menjaga kita, ya, serta melimpahkan anugerahnya bagi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kembali kepada kekekalan yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.